Enaknya beli laptop atau ngerakit PC gaming ya? Ini adalah satu pertanyaan yang sering banget mampir ke saya. Bang, gue punya duit, enaknya ngerakit PC atau beli laptop aja? Kalau kamu punya pertanyaan yang sama, saat ini kamu sedang dilanda dilema gitu ya, mau beli laptop atau ngerakit PC, jawab dulu satu pertanyaan ini dan jawab dengan jujur. Nggak usah ditulis, nggak usah kamu tulis di kolom komentar juga. Silakan jawab untuk diri kamu sendiri dengan jujur. Mau bohong silakan, karena nanti yang dibohongi adalah diri kamu sendiri juga, bre. Pertanyaannya, apakah saya bakal jarang di rumah? Dan apakah nanti apapun pekerjaan yang ada di kepala kamu setelah kamu beli laptop atau PC nantinya itu nggak bisa ditunda sampai rumah. Jadi kalau lagi keluar rumah ya sudah harus dikerjakan di luar rumah, nggak bisa ditunda sama sekali. Dan pekerjaan ini bisa banyak banget, bisa memang pekerjaan betulan atau bisa juga kegiatan seperti nge-game. Apakah bener nge-gamenya harus dilakukan di luar rumah? Silakan jawab dengan jujur, karena sekali lagi kalau bohong ya itu duit kamu sendiri dan yang rugi diri kamu sendiri. Idealnya sih kalau memang kegiatan kita banyak di luar rumah dan kita juga banyak menghabiskan waktu di rumah juga, ya kita punya dua-duanya. Ada PC, ada laptop. Tapi kalau dananya terbatas, daripada kita beli dua yang speknya sama-sama kurang bagus, lebih baik duitnya dikumpulin, beli satu tapi speknya yang mumpuni untuk kita bisa makainya dengan lebih nyaman, ya kan? Saya ceritain pengalaman pribadi. Sebelum saya memulai YouTube, itu saya kerja bukan lagi jarang pulang, tapi nggak pernah pulang, bre. Jadi kerjanya tuh sampai sebulan mungkin lebih baru bisa pulang gitu ya. Nah, saat itu di rumah ada PC gaming, jadi kalau saya mau nge-game, saya harus nungguin sebulan bahkan lebih untuk bisa ngerasain nge-game. Jadi akhirnya saat itu pertanyaan yang sama saya tanyakan ke diri saya sendiri dan jawabannya sudah pasti atau at least seolah-olah pasti bahwa memang saya butuh laptop gaming. Dan akhirnya udah saya beli laptop gaming, harganya lumayan mahal dan waktu itu seneng banget akhirnya gue bisa nge-game saat di luar rumah, dimana itu memang waktunya lama sekali gitu ya. Tapi begitu sudah jalan gitu ya, terus saya di tempat kerja, itu kerjaan saya lama banget dari pagi sampai malam gitu setiap harinya. Begitu udah malam nyampe ke kamar, buka laptop mau nge-game, ternyata hanya bisa bertahan 15-30 menit sebelum akhirnya saya langsung tidur karena kecapean gitu ya. Dan itu berlangsung terus-terusan sampai akhirnya laptopnya nggak kesentuh sama sekali, bre. Karena di waktu istirahat ya udah saya pengennya istirahat, nggak ada waktu lagi buat nge-game. Dan ujung-ujungnya pertanyaan yang seharusnya saya pikir udah fix jawabannya ternyata salah. Laptopnya hampir nggak kepake sama sekali. Gimana dengan kondisi kamu saat ini? Apakah bener-bener kamu jarang ada di rumah atau masih bisa oke lah ntar gue nge-gamenya sore atau malam aja setelah sampai di rumah? Ada beberapa pertimbangan yang perlu kamu pikirkan sebelum memutuskan beli laptop atau ngerakit PC. Yang pertama adalah pertimbangan harga. Karena dengan uang yang sama, kita semua tahu kamu bisa dapat PC gaming yang jauh lebih powerful dibandingin laptop. Sebagai gambaran, RTX 4090 laptop itu kurang lebih punya performance setara dengan RTX 4070 desktop. Memang susah kita cari perbandingan apple to apple-nya karena laptop itu dijual sepaket. Jadi walaupun GPU-nya sama, belum tentu akan punya performance yang sama untuk setiap laptop karena CPU-nya berbeda-beda. Jadi perbandingan ini hanyalah ilustrasi. Kalau kita bandingin harganya, silahkan kamu search sendiri juga boleh. Laptop RTX 4090 bisa sampai 70 jutaan lebih, bre. Sedangkan PC dengan RTX 4070 dengan uang 20 jutaan bisa dapat. Dan bayangin beda harganya jauh banget, tapi performance-nya bisa jadi lebih kencang PC yang cuma 20 jutaan, bre. Jadi kalau di awal tadi kamu salah jawab, ini kerugian yang bisa kamu alami puluhan juta, coy. Selanjutnya pertimbangan kedua adalah tentang kerusakan yang mungkin terjadi. Laptop, PC semuanya rawan rusak. Tapi kalau yang rusak adalah PC, benerinnya gampang, bre. Semua part PC bisa dibongkar pasang, dan kalau semisal terjadi kerusakan, biasanya yang rusak bukan semuanya, cuma ada satu atau dua part doang, biasanya sih satu part aja kali ya. Misalkan setelah dicek, oh power supply-nya rusak, ya udah ganti power supply, atau GPU-nya rusak, ya udah ganti GPU-nya aja. Dan gantinya ini juga sangat fleksibel. Kamu nggak harus beli yang kelasnya sama. Jadi kalau duit kamu nggak cukup, ya udah beli kelas di bawahnya, nggak masalah gitu ya. Dan belinya pun nggak harus baru, cari second juga banyak banget yang jual. Sedangkan laptop semua partnya dijual sepaket. Bahkan laptop gaming yang mahal itu nggak jarang RAM sama SSD-nya disolder permanen di mainboardnya, bre. Termasuk laptop yang saya beli dulu itu kayak gitu. Jadi waktu saya pengen upgrade RAM-nya, saya buka, ya nggak bisa di-upgrade nih.
Nah, yang model kayak gini kalau sampai terjadi kerusakan bisa kita bayangin sendiri. Nggak bisa cuma kita copot RAM-nya, beli RAM baru dan dipasang. Nggak bisa, bre. Harus kirim ke service center, dibongkar semuanya, bahkan nggak jarang langsung diklaim boardnya yang rusak. Dan kalau udah dibilang seperti itu sama aja seperti vonis harus beli laptop baru, coy. Sedangkan PC walaupun dibilang mainboardnya rusak, ya udah ganti mainboardnya aja. Harganya bisa lebih murah kalau kita beli kelas di bawahnya, beli second juga banyak yang jual. Pertimbangan ketiga adalah masalah garansi seandainya terjadi kerusakan tadi. Kalau PC, ya kita semua tahu setiap partnya itu punya garansi masing-masing. Dan tadi kalau misalkan terjadi kerusakan, nggak semuanya rusak, jadi tinggal copot aja part yang rusak, kita klaim garansi. Dan kalau misalkan prosesnya lama, ya udah kita tinggal cari part untuk gantiin sementara gitu ya. Tapi kalau laptop nggak bisa, bre. Semuanya sepaket. Bahkan kerusakan yang nggak terlalu penting, misalkan keyboardnya yang rusak atau trackpadnya yang rusak, kamu klaim ke service centernya, kamu klaim ke distributornya, ya semuanya harus dibawa. Selama proses garansi, kamu nggak bisa pakai laptopnya. Dan prosesnya berapa lama? Ini yang gacha. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang sampai beberapa minggu, dan nggak jarang juga akhirnya dikenakan biaya dan sejenisnya. Intinya lebih ribet ngurus garansinya laptop dibandingin PC. Apalagi nih kalau komponen PC itu kita tahu bahwa ada namanya garansi tukar baru. Jadi kalau misalkan GPU rusak atau mainboard rusak dalam waktu 1 tahun nih pembelian dan masih dalam masa garansi, kita klaim ke sana langsung dapat ganti baru. Tapi kalau laptop gak ada tukar baru, bre. Semuanya judulnya adalah service. Gila kan? Pertimbangan keempat, portability yang bisa jadi untuk laptop gaming yang mahal dan powerful gak terlalu portable juga. Udah gitu kalau mau dipakai buat ngegame, kalau pengen dapat performance yang maksimal harus nyolok listrik. Begitu chargernya dicabut, kita main pakai baterai, FPS-nya langsung turun drastis karena memang performance-nya akan ditahan biar baterainya nggak cepat habis. Toh udah seperti itu pun, ya baterainya tetap boros juga. Dan ini saya rasain kemarin waktu pergi ke Computex, bre. Jauh-jauh sampai sana bawa laptop, bawanya bener-bener berat. Dan saat mau buka laptop, mau ngedit gitu ya, harus cari tempat yang ada colokan powernya. Jadi kalau dibilang portable, iya sih bisa dibawa. Tapi saat mau dipakai, ya mau nggak mau kita harus cari tempat yang nyaman untuk bisa kerja. Beda kalau kita bukan laptop gaming, misalkan laptop yang tipis untuk kerjaan ngetik gitu ya, tinggal buka, duduk dimanapun kamu kerja, bisa kerja dengan nyaman. Nggak ada gangguan performance karena memang kerjanya nggak berat. Tapi laptop gaming beda ceritanya. Jadi dalam kondisi tertentu nih, semisal saya harus kerja luar kota dan harus nginep, ini saya lihat kondisinya dulu. Kalau bisa nggak bawa laptop, ya udah saya nggak bawa laptop dan saya ganti pakai mini PC dan pakai monitor portable. Soalnya sekarang mini PC udah kenceng-kenceng, monitor portable juga udah cakep-cakep kayak yang satu ini. Monitor portable tapi cakep untuk dipajang. Asus ZenScreen MB169CK, tipis banget dan ringan, cuma 700 gram. Ukuran layar 16 inci Full HD IPS panel yang menggunakan dual USB konektor. Dilengkapi kickstand cakep yang bisa diposisikan vertikal, horizontal, dan bisa digantung di tembok, bre. Aman dan nyaman di mata dengan Asus iCare Technology. Kalau kamu pengen beli tapi nggak pengen searching, langsung klik aja linknya ada di bawah. Jadi di sini kuncinya adalah kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Iya, kamu sering keluar, iya kamu harus banyak mobile gitu ya. Tapi apakah itu mengharuskan kamu punya laptop gaming? Atau jangan-jangan bisa diganti dengan laptop biasa aja, gamingnya nanti kalau udah sampai rumah. Masa iya sih kamu pergi luar kota naik kereta beberapa jam, kamu harus ngegame di atas kereta? Kayaknya enggak sih ya. Kalau ngetik, bikin dokumen, kirim email di kereta, saya banyak lihat dan itu memang adalah satu hal yang wajar. Tapi untuk kebutuhan seperti itu, kamu nggak perlu pakai laptop gaming yang terlalu besar, bre. Jadi di sini kalau memang harus kita punya dua-duanya, kita atur budgetnya nih. Semisal kita punya uang 30 juta dan harus milih PC atau laptop, tapi memang kamu harus ada dua-duanya nih karena kamu akan ngegame di rumah dan kalau di luar juga butuh untuk pekerjaan. Ya udah dibagi aja budgetnya, daripada 30 juta untuk beli PC atau untuk beli laptop, kenapa enggak dibagi aja 20 juta untuk bikin PC di rumah yang kemungkinan akan lebih kenceng dibandingin laptop yang 30 juta. Nah, sisanya 10 juta silakan dipakai buat beli laptop yang udah cukup nyaman untuk dipakai kerja ringan. Mungkin editing video ringan dan bisa dilakukan on the go, ya udah silahkan beli laptop yang cocok untuk itu yang harganya nggak terlalu mahal. Jadi udah punya jawabannya belum? Apakah memang kamu bakal jarang pulang atau sebenarnya cuma pengen-pengen doang?